Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji UKPPG, guru tertentu tahun 2025, perkenalkan saya Dita Sulistia Ramadhani dari LPTK Universitas PGRI Semarang dengan NIM 2553887 akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan di SMK PP Negeri Mataram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk ketua kelompok, Ibu minta tolong untuk memimpin doa. Amin. Baik, untuk selanjutnya Ibu absen dulu ya untuk melihat kehadiran kalian. Acuta Nandana, Agian Kaila Ibriliun, Ahmad Alfan Takwim, Baik Rizka Dwi Anjani Putri, Irfan Ade Maulana, Hairun Nisa Ramdhani, Muhammad Tamimi Al-Azam, Putu Adiaksa Satria Wibawa, Novia Ersa Isabel, Olivia Altafunisa, Rista Aurelia Haider, Sri Mulyani, Reza Prasetya, Hairul. Baik, hadir semua ya untuk hari ini. Baik. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Itu lagu Garuda Pancasila. Dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Bagus sekali ya, semangat kalian luar biasa. Semangat untuk belajar hari ini? Sesuai dengan lagunya ya, bersemangat. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi. Ada yang masih ingat nggak pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu biasanya ada apa? Ada fase generatif dan
Vegetatif, baik, pintar. Jadi itu sudah kita bahas di minggu kemarin tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi. Nah, bisa dilihat nggak gambar di depan itu ada apa? Jelas nggak gambarnya? Bisa dilihat apa tulisan di situ? Nah, kira-kira kenapa? Apa nih perbedaannya dari ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, kira-kira bedanya apa? Beda tinggi? Iya, bisa jadi. Apalagi? Ya, bagus. Lambat pertumbuhannya. Selanjutnya? Beda apanya? Beda jumlah daunnya. Bisa jadi. Selanjutnya ada yang lain lagi? Selain dari pertumbuhannya ada yang berbeda, jumlah daunnya berbeda, tingginya berbeda. Pertumbuhannya kurang. Oke. Kurangnya siapa tadi? Iya, ini yang menyebabkan mengapa ada perbedaan pertumbuhan, berarti bisa jadi dengan pertumbuhan kurang itu karena nutrisinya kurang, bisa jadi. Oke, selanjutnya bisa kalian perhatikan ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu kasih sebuah video. Ini untuk kalian menambah pengetahuan sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Hai sahabat pupuk, tahukah kamu apa yang membedakan kedua tanaman ini? Tonton terus dan simak penjelasannya ya. Sama seperti manusia, tanaman juga membutuhkan gizi seimbang untuk dapat tumbuh dan berkembang. Gizi atau nutrisi tanaman ini dikenal dengan istilah unsur hara. Secara umum, terdapat dua jenis unsur hara. Pertama, unsur hara makro. Jenis nutrisi dalam jumlah yang besar, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Kedua, unsur hara mikro. Unsur hara ini hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit, seperti tembaga, besi, semangat, dan seng. Setiap jenis unsur hara memiliki peran dan fungsi yang berbeda bagi pertumbuhan tanaman. Nitrogen sendiri dikenal sebagai penyusun struktur sel tanaman yang dapat mempercepat proses pertumbuhan, menjadikan tanaman lebih hijau, dan meningkatkan kadar protein pada hasil panen. Berbeda dengan fosfor yang lebih berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Fosfor dapat merangsang perkembangan akar yang kuat dan pembentukan bunga tanaman. Sementara kalium berperan untuk meningkatkan kualitas panen, merangsang pembentukan akar baru, dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap berbagai hama dan penyakit. Jika sahabat pupuk gemar berkebun atau bertani, jangan lupa untuk selalu memperhatikan nutrisi tanaman ya. Jika tidak terpenuhi, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik, sehingga hasil panen pun menjadi kurang optimal. Lantas, bagaimana kita dapat mengetahui jika tanaman kekurangan nutrisi? Sahabat pupuk dapat memeriksa dan mengamati tanda-tanda yang muncul. Biasanya, kekurangan unsur hara akan menimbulkan gejala yang berbeda-beda. Kita ambil contoh nitrogen. Saat kekurangan nitrogen, tanaman akan terlihat kurus dan kecil, daunnya pun mulai menguning, mengering, hingga akhirnya rontok. Berbeda dengan magnesium yang ditandai dengan munculnya bercak kuning pada bagian daun tulang. Lalu, bagaimana dengan kalsium? Saat kekurangan unsur hara ini, tanaman akan mengalami perubahan warna kekuningan pada tepi daun hingga ke tulang daun muda. Jadi, sekarang sudah tahu kan penyebab perbedaan tanaman di awal bayi? Ya, tanaman A terlihat lebih sehat dan segar karena kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya, unsur hara yang dibutuhkan tanaman sudah tersedia secara alami di dalam tanah. Namun jumlahnya sangat terbatas, sehingga belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tanaman. Karena itu, sahabat pupuk dapat mengatasinya lewat pemupukan berimbang, baik dalam bentuk pupuk organik maupun buatan. Setiap tanaman tentu memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi pastikan kamu melakukan riset agar pemupukan tidak berlebihan. Jangan lupa. Sudah. Jadi, dari video yang kalian tonton tadi, penjelasan untuk pertanyaan di atas mengapa ada perbedaan pertumbuhan seperti ini itu kenapa? Kenapa? Karena ada unsur hara di dalam tanah. Iya, benar sekali. Dari video tadi kan sudah dijelaskan ada unsur hara dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman di dalam tanah. Seperti ada unsur hara apa? Makro dan mikro.
Jadi unsur hara yang dibutuhkan itu ada dua ya untuk tanaman. Unsur hara. Jadi yang pertama itu ada unsur hara mikro, unsur hara mikro, dan unsur hara makro. Unsur hara ini itu membantu pertumbuhan tanaman untuk berkembang. Jadi unsur hara, tadi unsur hara mikro yang dibutuhkan apa aja? Apa? Magnesium. Magnesium. Nah, kalau untuk yang kalsium, dia ada di unsur hara makro. Fosfor dia ada di unsur hara mikro atau makro? Makro. Fosfor, kalsium, magnesium, besi, boron, itu dia termasuk ke dalam unsur hara mikro. Ini dan lain-lain. Nah, jadi pengertian pemupukan itu ada yang mengetahui atau ada yang mau membaca tulisan yang di depan? Ya, silahkan. Baik, jadi pemupukan itu penting atau tidak? Baik. Di tanaman kopi penting atau tidak pemupukan? Baik. Selanjutnya untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu agar kalian mampu untuk mengidentifikasi gejala kekurangan unsur hara pada tanaman kopi seperti foto yang Ibu tampilkan di awal tadi. Selanjutnya itu kalian mampu untuk menentukan jenis pupuk sesuai dengan gejala pertumbuhan tanaman kopi. Dan yang ketiga yaitu kalian mampu menentukan dosis dan waktu pemupukan yang tepat. Jadi kalau seandainya nanti tanaman kopi itu dia pertumbuhannya ada yang kurang atau lambat, itu kalian bisa mengidentifikasi dosisnya berapa, waktu pemupukan yang tepat apa, kapan, dan jenis pupuk yang akan kalian gunakan itu jenis pupuk apa. Itu ya. Nah, selanjutnya Ibu kasih penjelasan tentang jenis, dosis, dan waktu pemupukan sesuai dengan kondisi tanaman kopi. Jenis-jenis pupuk untuk tanaman itu kalau seandainya unsur hara tadi dia memiliki unsur hara makro dan mikro. Kalau untuk jenis pupuk itu ada pupuk organik dan pupuk jenis pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik ini seperti apa? Contohnya kotoran hewan, terus apalagi daun kering. Siapa tadi yang bilang kokopit? Siapa? Oke, kalau kokopit itu dia termasuk ke media tanam. Sekam juga masuk ke dalam media tanam. Sekam dan kokopit. Apalagi nih contoh pupuk organik? Selain dari kotoran, daun kering. Kulit buah bisa. Jadi kulit buah-buahan bisa ya. Cangkang ya, cangkang. Ini itu cangkang kulit telur.
Cangkang kulit telur dan kulit buah ini biasanya juga bisa dipakai untuk tambahan dari pestisida nabati. Biasanya kalau ada yang udah praktik buat pesnap nggak di sini? Belum. Jadi nanti kalau seandainya ada praktik pembuatan pesnap, tahu pesnap? Pestisida nabati. Pesnap itu pestisida nabati. Jadi nanti itu kulit buah ataupun cangkang ini bisa ditambahkan sebagai bahan untuk pembuatan pestisida nabati. Nah, kalau pupuk organik nih contohnya apa? Apa? Pupuk organik yang kimia yang kalian tahu biasanya kalian pupuk di lahan pakai apa? Pakai obat. Pupuk NPK. NPK. Nah, jadi NPK ini ada untuk pupuk kimia yang beredar di luaran sana untuk kalian biasa gunakan itu biasanya sudah satu ya, sudah bergabung, sudah jadi satu NPK biasanya dia banding 16, banding 16, dan banding 16. Ada juga untuk pupuk yang satuan. Jadi dia ada N, ada P, dan ada K. N ini apa? Apa? Natrium. P? Pos? Apa? Pos? Fosfor. Kalium. Kan sudah tadi Ibu tampilkan videonya, masa langsung lupa. Jadi ini banyak ya, di sini ada N, ada P, ada K. Ini biasanya yang kita pakai untuk pemupukan. Tergantung dari tanaman yang akan kita pupuk. Jadi ini kalau biasanya untuk sayuran yang beredar di luaran sana, pupuk NPK yang 16-16 ini perbandingannya ya, maksudnya 16-16. Jadi ini tinggal dipakai tanpa ada pencampuran. Nah, biasanya kalau untuk tanaman kopi itu natrium, fosfor, dan kaliumnya ini terpisah. Jadi untuk penggunaan NPK 16-16 ini tidak disarankan untuk tanaman kopi. Kenapa? Karena kandungannya dia sudah satu. Jadi kalau untuk tanaman kopi dia pupuknya itu satu-satu. Jadi nanti ada perbandingan 1:2 ataupun banding 1. Gitu ya. Selanjutnya untuk dosis pemupukan tanaman. Seperti yang Ibu bilang tadi, untuk NPK ini, dia kalau seandainya tanaman kopi beda dosisnya ya. Beda untuk dosis setiap tanamannya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk baca tulisan di depan? Nggak kelihatan, biar bisa dibacain dari kelompok sini. Salsa, Bila? Bisa baca atau enggak? Iya, baca. Biar teman yang lain nggak bisa baca, biar bisa didengar. Ayo. Soal lebih keras suaranya. Produktivitas. Tunggu. Tanaman belum menghasilkan. Ini maksudnya yaitu tanaman kopi yang belum menghasilkan buah. Oke, lanjut. 0 sampai 1 tahun. Jenis pupuknya? Jadi jenis pupuknya ya, jenis pupuk itu ada urea, ada SP36 dan KCL. Ini itu merek dagangnya ya. Untuk merek jenis pupuknya. Sebentar ya Ibu tanya dulu, kalau yang urea itu mengandung apa? Di antara ini. Mengandung natrium, fosfor atau kalium? Natrium. Kalau fosfor yang mana? SP, kalium,
HCl. Cl ya ini. Cl. Habis itu KCl. Ya, karena nggak pakai huruf besar ya. Terus dosisnya silahkan dibaca. Dosis per pohon per tahun. Gram. Itu G itu gram. Kalau kilogram itu ada kg. Iya. Terus untuk ureanya 50 sampai 100. Terus kalau SP36-nya 50. HCl-nya? Nah, ini yang Ibu maksudkan tadi di sini untuk pupuk organiknya itu tidak bisa kita menggunakan pupuk yang sudah dicampur. Jadi kita menggunakan pupuk yang memiliki unsur ataupun memiliki kandungan yang berbeda-beda. Jadi pertumbuhannya nanti atau pencampurannya berbeda-beda. Selanjutnya untuk umur tanaman 2 sampai 3 tahun. Sama ya jenis pupuknya yang kita gunakan. Ini untuk tanaman kopi yang normal. Yang pertumbuhannya Ya, ini pertumbuhannya normal. Sama untuk dosisnya menggunakan jenis pupuk, tapi untuk dosis ditambahkan sedikit ya. Antara 50 sampai 100 gram per pohon per tahun. Ini untuk tanaman kopi yang belum menghasilkan. Selanjutnya yang nomor 2 itu tanaman yang menghasilkan. Jadi maksudnya yang yuk kok lemas sekali? Yang sudah berbuah atau belum berbuah? Iya, yang sudah berbuah. Ini sama ya untuk jenis pupuknya yang digunakan, tetapi ini ada penambahan untuk pupuk berapa? 10 sampai 20 kilo per pohon, kilogram per pohon per tahun. Nah, sebenarnya untuk pupuk organik ini ya anak-anak bisa digunakan dari mulai pertumbuhan atau dari awal, dari tahun pertama tanaman kopi ini ditanam, bisa kalian langsung mengaplikasikan pupuk organik. Ada yang tahu nggak sih pupuk organik ini sebenarnya untuk apa sih? Kan sudah ada nih. Sudah ada pupuk yang diberikan, sudah ada NPK, natrium, fosfor, dan kalium. Kenapa harus diberikan pupuk organik? Untuk lebih subur, iya bisa jadi. Ada lagi yang lain? Untuk menyeimbangkan ya. Jadi ini pupuk organik ini apa? Untuk apa? Untuk tambahan. Bisa ya. Jadi pupuk organik ya penambahan nutrisi, benar. Jadi pupuk organik ini gunanya itu nanti untuk ditabung di dalam tanah. Seperti video yang kalian tonton tadi, di alam kita ini di dalam tanah sudah ada unsur hara yang sudah terkandung di dalam tanah, entah itu unsur hara mikro ataupun unsur hara makro. Tetapi jumlahnya memang sedikit. Jadi kita sebagai manusia yang melakukan budidaya itu perlu menambahkan pupuk. Entah itu pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Di sini pupuk anorganik ya. Jadi sebenarnya pupuk organik ini gunanya itu untuk menyeimbangkan pupuk yang sudah kita berikan, pupuk organik. Jadi nanti di dalam unsur hara di dalam tanah, untuk tanamannya kalau seandainya membutuhkan unsur hara lebih, jadi sudah ada yang diserap di dalam tanah. Itu gunanya pemberian pupuk organik. Nah, selanjutnya kapan sih waktu dan frekuensi pemupukannya? Nah, ini dia untuk
Pemupukan kopi dilakukan 2-3 kali dalam setahun. Tergantung dari kondisi lahan dan juga curah hujannya ya. Bisa dibaca, bisa tolong bacakan Ibu biar temennya yang lain bisa baca. Yuk. Baca. Yuk. Waktu dan frekuensi pemupukan. Ayo. Suaranya lebih besar lagi. Waktu dan 2 sampai kedua, pertengahan musim. Tujuannya kurang lebih 3 bulan setelah pemupukan pertama. Akhir musim hujan, pembentukan kurang lebih 3 bulan sebelum musim kemarau. Nah, jadi ini untuk waktu dan frekuensinya ya. Jadi kita kalau pemupukan itu tidak semena-mena kapan kita bisa, kapan kita mau. Jadi dia ada waktu dan ada frekuensi. Frekuensi itu berapa kalinya. Jadi waktunya ini seperti awal musim hujan, pertengahan musim hujan, ataupun pada saat akhir musim hujan. Sekarang ini memasuki awal musim hujan, atau pertengahan musim hujan, atau akhir musim hujan? Awal musim hujan. Jadi untuk awal musim hujan, tujuannya itu untuk memacu pertumbuhan vegetatif, jadi dilakukan pemupukan. Selanjutnya, untuk cara pemupukan. Biasanya ada yang pernah pupuk sayur nggak di sini? Pernah. Pemupukannya menggunakan pupuk langsung atau dicairkan? Iya, dicairkan. Kenapa? Udah pemupukan. Dicairkan atau langsung ditabur? Dicairkan. Oke, dicairkan. Ada yang masih ingat nggak berapa dosisnya kalau dicairkan? Setengah apa? Nggak pakai ketakaran? Pakai berapa? Setengah gelas. Setengah gelas itu berapa gram kira-kira? Biasanya pakai gelas ya? Jadi 50 gelas berapa? Kalau setengah gelas, airnya berapa? Berapa? Satu ember. Itu untuk pemupukan itu cabai. Baik, jadi ini untuk pemupukan di tanaman kopi itu bisa dengan 2 cara, menggunakan pupuk langsung ditaburkan atau dengan cara dicairkan. Nah, untuk cara pemupukan nomor 1 dan sampai nomor 4 ini itu untuk pemupukan yang ditabur. Untuk nomor 5 ini untuk yang dicairkan. Ini ada yang bisa baca lagi nih, ganti. Oh ya, bisa baca kan? Ya, coba. Gulma. Oke. Atau piringan. Dalam 5 sampai 10 bawah hasil tanaman. Yang ketiga, taburkan pupuk secara merata di sekeliling tanaman, hindari penempelan pada tanah. Yang keempat,
Oke. Per Oke, jadi ini untuk contoh gambarnya ya, untuk cara pemupukan. Udah ada yang pernah ke lahan praktik kita yang di Segerongan? Belum pernah? Jadi di sana itu ada tanaman kopi. Segerongan itu di sana, di Lingsar, sebelah situnya lagi. Jadi itu di sana kita punya kebun kopi dan juga kebun coklat. Nah, untuk contoh dari cara pemupukan itu, yang pertama ini anggap ini tanaman kopi. Ini untuk tanaman kopi ya. Jadi di sini di bawahnya itu kita bersihkan terlebih dahulu, kita bersihkan gulma. Setelah kita membersihkan gulmanya, baru kita cangkul di sini. Kita cangkul, setelah kita cangkul, baru di sini kita taburkan untuk pupuknya di sini. Nah, setelah ditaburkan, selanjutnya diapain? Setelah ditaburkan, iya. Nah, setelah dicangkul, baru kalian taruhkan pupuk, baru ditaburkan pupuk di sini. Nah, setelah pupuknya ditabur, Nah, atau menguap. Jadi kalau seandainya kalian cuma nyangkul aja, terus kalian taburin ini, takutnya nanti unsur haranya dia malah menguap, tetapi tidak diserap oleh tanaman. Nah, kalau seandainya juga kalian nggak tutup ini, takutnya nanti kalau ada hujan atau ada apa, pupuknya malah hanyut. Jadinya kalian tidak memupuk tanaman, tapi kalian memupuk gulma. Seperti itu. Jadi itu ya untuk langkah-langkahnya dari pemupukan ini. Tuh, setelah ditutup biasanya diapain tadi? Disiram. Ya, bagus. Jadi sejauh ini kalau seandainya kita akan praktik di lahan Segerongan bisa lah ya untuk mupuk. Oh iya, cepat ya. Minggu depan ya. Nah, selanjutnya untuk pupuk cair, kalau untuk pupuk cair itu hampir sama ya. Jadi kalau seandainya tadi seperti dosisnya berapa 50 sampai 100 gram, itu nanti tinggal kalian campurkan ke dalam air. Nah, dari airnya sama juga dengan pemupukan yang ditaburkan, itu nanti kalian tinggal disiram aja ke perakarannya. Jadi nggak usah terlalu jauh, jadi nanti biar dilihat juga ya daun atasnya itu sampai mana. Biasanya daun untuk di tanaman itu menentukan pertumbuhan perakaran. Jadi kira-kira kalau seandainya daunnya ke arah sini berarti kita sudah menebak bahwa akarnya tuh udah sampai di sana. Itu dari batang ya. Jadi tidak harus di bawah batang pemupukannya, bisa juga di sekitar sini ya. Tidak harus pas di bawah di batang akarnya. Bisa di sebelah sini. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pemupukan? Jenis tanah dan juga tingkat kesuburan. Jenis tanah dan tingkat kesuburannya ini tentu saja seperti yang Ibu jelaskan tadi, dia kesuburannya di dalam unsur hara itu apakah sudah ada unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Itu yang menentukan. Selanjutnya umur dan kondisi tanaman kopi. Tadi udah dibaca juga untuk umur tanaman kopi yang 0 sampai 1 tahun itu pemupukannya berbeda dengan yang umur 1 sampai 3 tahun. Selanjutnya untuk curah hujan. Nah, itu kenapa kita harus memperhatikan untuk pemupukan. Takutnya nanti kalau seandainya kalian pemupukan, pupuknya ikut terbawa arus. Jadi harus diperhatikan apakah dia sudah musim hujan, pertengahan, atau sudah di akhir. Nah, selanjutnya keseimbangan antara unsur
Unsur NPK. Selanjutnya ketersediaan bahan organik di dalam tanah. Nah, ini yang Ibu maksud kenapa kita harus memberikan pupuk organik di dalam tanah agar terjadinya keseimbangan dan ketersediaan bahan organik. Takutnya nanti kalau seandainya tidak ada bahan organik yang diserap oleh tanaman, hasilnya jadi tumbuh kecil. Nah, untuk kesimpulannya ada yang bisa, nih Azam mungkin kesimpulannya bisa dibacakan. Pemupukan tanaman dosis dan waktu aplikasi yang disesuaikan dengan tanah yang subur dan produktif. Subur dan produktif. Jadi pemupukan penting atau tidak? Pemupukan penting atau tidak? Selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan tadi tentang jenis, dosis, dan juga frekuensi ataupun bagaimana cara-cara pemupukan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Coba diulang pertanyaannya. Apakah penggunaan pupuk organik mengantarkan pupuknya pada tanaman kopi? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Oke. 2, habis itu ada lagi? Cuma 2? Ya. Apa akibatnya jika pemupukan pada tanaman kopi? Baik. Ibu jawab satu-satu ya. Untuk kelompok ini penjelasan. Oh iya. Tadi pertanyaannya apa? Ya. apakah penggunaan pupuk organik Apakah pemberian pupuk organik Pemberian pupuk organik mengantarkan apakah pemberian pupuk organik? Pemberian pupuk organik mengantarkan pupuknya kepada tanaman kopi? Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk pupuk organik di sini, apakah benar dia mengantarkan? Jadi dia ini pupuk organik dan pupuk organik ini itu bekerja bersama di dalam tanaman kopi. Nah, kalau pupuk organik ini dia ada NPK, ada NP dan K, natrium, ada fosfor dan juga ada kalium. Nah, ini untuk pertumbuhan. Kalau untuk natrium tadi seperti ada daunnya, untuk pertumbuhan daun, ada pertumbuhan batang, ada pertumbuhan akar. Nah, untuk pupuk organik ini sebenarnya gunanya apa, Bu? Itu untuk menyeimbangkan proses penyerapan pupuk organik atau pupuk NPK atau pupuk yang lainnya. Jadi, itu gunanya dari pupuk organik itu sendiri. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Tadi untuk pertanyaan kedua. Sudah berproduksi. Baik. Ini ya, untuk penjelasannya kita ada di sini. Kenapa tanaman pupuk yang muda
yang sudah berproduksi. Nah, kenapa sih untuk tanaman yang belum menghasilkan dan yang sudah menghasilkan itu beda pupuknya? Jelas berbeda karena untuk yang belum berbuah atau belum menghasilkan buah itu tanamannya hanya untuk pertumbuhannya saja, untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi. Sedangkan untuk yang berbuah tentu saja itu untuk menyokong bunga yang keluar dan juga untuk menambah nutrisi dari buah yang akan keluar. Jadi pupuk yang kita berikan juga berbeda dan bertambah. Kalau berkurang ya makin kerdil tanamannya. Ini ya bisa dilihat. Nah, dosis per pohonnya ini untuk tanaman yang belum menghasilkan. Nih, untuk usia 1 sampai 3 tahun, dia ada 50 sampai 100 gram. Sedangkan kalau untuk yang sudah menghasilkan itu ada 150 sampai 200 gram. Itu ya. Selanjutnya tadi yang terakhir pertanyaannya. Tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Baik. Ini ya, tadi kan Ibu udah bilang di sini. Kalau seandainya kita pupuk tanaman kopi di musim hujan yang terjadi kira-kira apa? Pupuknya hanyut. Atau kalian juga pada musim kemarau atau pada saat terik-terik matahari itu dia bisa menguap. Jadi kalau seandainya sebelum itu kalau seandainya pemupukan biasanya lebih bagusnya itu pada saat pagi, siang atau sore? Pagi sore. Pagi dan sore. Nah, itu juga alasannya kenapa waktu itu menentukan untuk kapan kita pemupukan. Baik lagi ya. Jadi di sini kalau seandainya musim hujan, tentu saja siapa tahu nanti pupuknya itu hanyut terbawa air, ataupun pada saat musim kemarau takutnya nanti pupuknya itu malah menguap, malah jadinya nanti pupuk yang seharusnya kita berikan kepada tanaman ini untuk diserap malah hilang. Jadi nanti dia malah diserap oleh tanaman-tanaman lain atau malah diserap oleh gulma. Jadi pertumbuhan tanaman yang seharusnya kita pupuk untuk diberikan kepada tanaman tidak diterima oleh tanaman tersebut. Jadi waktunya memang harus tepat dan harus tepat juga dengan dosisnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup. Baik. Nah, ini contoh tanaman. Kelihatan nggak ya gambarnya? Kelihatan, baik. Ini bisa diperhatikan bahwa kalau seandainya kalian pernah melihat tanaman kopi kita yang ada di segerongan, ya, itu contohnya ya, ada tanaman yang daunnya terus ada juga ini ya seperti yang gambar tadi itu tanamannya kerdil. Nah, ini kalau kalian bisa perhatikan ya untuk gambar yang ketiga, di sini itu ada yang ini, kelihatan nggak ya? Yang Ibu. Nah, ini tuh contoh tanaman kopi yang bunganya bagus. Bunganya yang layu, sedangkan ini yang bagus. Ini perbedaannya ya, bisa kalian perhatikan. Jadi ini untuk yang pertama itu ada daunnya yang layu, ini permasalahannya. Terus yang kedua tanamannya ada yang dan yang ketiga ada yang bunganya layu dan rontok. Susun rencana pemupukan untuk satu jenis tanaman perkebunan yang keadaannya berbeda-beda, jenis pupuk, dosis, waktu, dan cara aplikasi. Jadi sekarang Ibu akan bagikan kalian ke 3 kelompok belajar yang meliputi permasalahan 1 yaitu daun menguning dan tanaman kerdil serta bunga rontok. Oke, sebelum Ibu membagikan kelompok, Ibu punya games biar kalian bersemangat untuk belajar pada hari ini.
Nama gamesnya kalian tuh harus fokus ya. Fokus? Iya atau tidak? Oke, jadi Bu kasih pertanyaan. Kopi huruf awalannya apa? Tahu ya? Tahu. Kalau teh? Salah. K. Jadi kalau ini, misalnya bunga. M. Kalau yang udah bisa jawab diam ya. Kalau yang udah bisa jawab diam ya. Apalagi ya? Jenis awalan hurufnya J. Kalau dosis K. Yang udah bisa jawab diam. Yang udah bisa jawab diam ya. Oke. Terus kalau waktu K. Terus yang lain? Yang lain? Y. Rencana? R. Udah bisa ya semuanya? Belum ya? Siapa yang masih bingung? Pas. Fokus. Fokus ya. Jadi ini nutrisi huruf awalannya N. Kalau tanaman? K. Ada yang masih bingung? Azam masih bingung? Azam bisa? Daun huruf awalannya? Daun. Ini untuk Azam aja ya. Kalau bunga Azam. Kalau bunga. K. Jadi kalau batang? J. Ada yang masih bingung yang lain? Siapa? 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 Nah. Mana? Kalau huruf awalannya unsur hara. Kalau huruf Oke. Terus jenis pupuk huruf awalannya J. Misalnya untuk media tanam huruf awalannya apa? M. Terus besi? Apa? Siapa? Siapa yang bilang P? P. B? Tadi Ibu bilang apa? Besi? Terus besi jadi awalannya huruf P. Udah fokus ya semuanya? Udah. Jadi Ibu bagikan kelompok ya. Kalau sudah fokus, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ini untuk tanaman, ini untuk LKPD pertama ya. Ini untuk tanaman kopi yang, iya kalau seandainya, iya di belakang aja. Kalau seandainya nggak cukup ya, nanti di belakangnya. Terus yang ini yang kedua, ini ya. Nanti kalau mau deketan duduknya juga nggak apa-apa. Untuk nanti kalau nggak cukup bisa tulis di belakang. Ya. Ini untuk yang kelompok 3. Nanti duduknya agak sanaan biar samaan ya diskusinya. Ini ya. Di deketan aja duduknya biar samaan, biar bisa duduk samaan, agak rapetan biar nanti duduknya
Nah, diskusinya ini. Sudah dapat LKPD semua kelompoknya? Sudah. Baik. Jadi tugasnya bisa dibaca ya di depan. Nah, bisa dibaca di depan tulisannya? Bentar. Susu. Nah, ini udah ya semuanya. Jadi nanti di sini di LKPD itu ada deskripsi masalah, di sini sudah ada gambarnya, bisa kalian perhatikan gambarnya. Di sini ada deskripsi masalah, di sini itu penjelasan dari tanaman ini. Kenapa? Sudah ada pertanyaannya, di sebelahnya ada nama kelompok, kalian tulis nama kelompok di sana. Kalau seandainya jawabannya itu tidak cukup di sini, bisa kalian tulis di belakang. Ini waktunya Ibu kasih sekitar 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi. Nanti kalian presentasikan hasilnya setelah waktunya selesai berdiskusi. Di kumpul sini aja biar deketan kumpulannya. Situ kan biar deketan. Di sini biar ikut di video. Ayo. Nah, di sinian geser atau di sini kursinya juga nggak apa-apa. Yep. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Agak di sini aja duduknya, di sini aja. Ini bisa dibaca. Azam atau apa ini? Seri. Agak sinian aja. Di sini aja duduknya nggak apa-apa, biar keanuan sama videonya. Di sini atau geser ke sana. Nah, ada Zam, sana aja. Kita jawab yang ini aja. Iya, jawab di sini aja ya. Ini kan ada pertanyaannya, nanti dijawab. Bisa. Satu aja tapi ya yang megang biar nggak kelihatan megang HP-nya. Di sini aja ikut. Nah. Udah. Nah. Siapa yang nulis nih? Ditulis ya nama kelompoknya di situ. Ya. Nah. Ini ini HP-nya di. Yap. Udah. Ini jangan nunduk gitu. Yang itu siapa namanya yang di depan itu? Evan. Saya. Ini jadi pertanyaannya di sini. Jadi yang dijawab cuma pertanyaan yang di sini aja ya. Nanti apa yang ditanyakan di sini. Nanti ini ada berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti kan ada 5 soal. Nanti kalian satu-satu jawabannya kalau mau presentasi. Gitu ya. Ngerti kan ya? Jangan nunduk. Mana? Masa? Beda kelasnya ya? Bisa ditulis nggak? Nanti kalau udah selesai nanti HP-nya di. Jadi nanti ini soalnya di sini, nanti yang di sini itu aja kalian tanya. Yang kalian jawab
pertanyaan yang ada di sini, itu yang kalian diskusikan. Karena ini kan ada 5 soal juga, jadi nanti kalian enak kalau presentasi tinggal satu-satu aja. Sini ya, cepetan. Ya. Kelihatan. Paham kan? Ada yang dibingungin? Ini ngerti nggak ada dua anggota temennya? Gantian caranya. Gantian jawaban gitu. Kalau nggak cukup tulis di belakang. Tulis di belakang. Nanti biar nggak yang satu-satu, nanti dilihat juga temennya jawabannya apa biar ngerti. Tidur. Artinya 15 sampai 20 menit ya. Nanti diskusinya panjang aja. Oh itu lah dia mau Deketan sini, tasnya dilepas dong. Nah sini. Ngerti kan ya untuk soalnya? Jadi nanti persentasenya juga kalian samaan di kelas di depan. Kan ilmu. Iya. Bisa kan untuk jawabnya atau suruh Azam aja yang ini? Ngerti kan Azam pertanyaannya? Udah dibaca belum? Bukan, ini tuh LKPD-nya. Sudah? Sudah lihat? Sudah bisa? Ini kalian harus memahami ya nanti semuanya biar nanti presentasinya presentasi di depan.
Itu lihat aja temennya yang nulis. Dilihat aja temennya yang nulis. Ih, jangan nunduk dong. Pintar. Nanti kalau udah selesai itu dikasih lihat ke temennya ya, dijelasin temennya yang biar ngerti. Salah ya? Nanti nggak apa-apa. Atau pakai kertas yang lain juga nanti jawabnya nggak apa-apa. ZA ya, Z. Kalau Z sama A itu dibacanya pupuk ZA. Enggak, bukan Z, ZA, ZA. Sudah? Si panjang ya? Si panjang waktunya. Nanti dia lihat kali. Dan mepet tuh. Nih. Ngerti kan ya? Kan kalian presentasi sekarang. Presentasi 30 menit selesai. 10 menit, 10 menit. Ya. Apa? Sampai mana tuh?
Siapa yang belum nih? Hati-hati. Ini sampai mana berarti ini? Sampai dosis. Siapa aja ini yang belum udah berarti? Itu yang belum. Iya, nah tinggal dibaca aja. Oh, tanaman buah-buahan? Emang ini tanaman apa? Yang mana? Di mana? Sebagai contoh. Yo, kenapa ada contoh tanaman buah-buahan? Orang ini pemupukan tanaman perkebunan. Dari ini kan, kalau ini kan pemupukan tanaman perkebunan kopi. Jadi yang ditanya itu berapa dosis pupuk per pohon per tahun untuk tanaman kopi. Terakhir yang ada Mana? dosis pupuk Korea. 100 gram. Tuh. Ini tanaman buah-buahannya ini udah ada judulnya, menentukan jenis dosis dan pemupukan tanaman perkebunan. Ya. Apa? Apa? Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Enggak emang. Ini sampai mana berarti? Ini dosisnya kan ditulis ya nanti ini dosisnya berapa 50 atau 100 per gram per tanaman gitu. Ditambahin aja nanti di bawahannya. Boleh. Untuk dosisnya ya, coba Ibu lihat yang di sini dosisnya ditulisnya berapa? Ada dosisnya? Oh, 150. 300 sampai 500. Itu untuk yang apa? Untuk PK. Itu ini untuk tanaman yang menguning. 200 sampai 50. Oh iya benar. Jadi untuk yang mana? Yang mana? Meloidojin SP. Jin soalnya ini kan, JYN nih, jari Jen. Meloidojin SP. Bisa di nanti kalau kalian mau bilang serangan ini anu doang sampai ini nggak apa-apa, sampai kalau nggak mau baca ini juga nggak apa-apa. Coba Ibu lihat untuk iya, ini itu nama latinnya. Ini udah belum ya untuk dosisnya? Oh iya benar 200 sampai 500. Nanti ditulis ya untuk dosisnya yang di sini itu berapa gram. Cari aja ini temennya udah dapat. Sama kok nyarinya juga di situ. Hah? Apanya? Iya, semuanya nanti maju. Dikit ini. Coba kamu tulis sendiri pasti sedikit. Ini karena kamu ditulisin temenmu. Tulisanmu apa yang dia tulis nama yang di depan itu? No. Sampai E ya. Sudah sampai mana? Oh iya. Sudah ya. Nah, lihat bisa enggak dibaca nih punyanya? Gak apa-apa nanti pelan-pelan aja. Ini dari A dong. Udah dong dah. Enggak nanti dari kalian bagi.
Ya, nanti ya kayak gitu ya anunya dimulai. Ada yang udah jadi? Ada yang udah jadi? Belum? Empat menit lagi ya. 4 menit lagi. Kelompok 1 sudah? Iya. Oh, yang ini. Ini untuk dosisnya itu kan di sini ditanyakan berapa dosis pupuk per pohon per tahun. Ini jadi untuk menentukan pemupukan tanaman perkebunan kopi dengan masalah bunga rontok. Jadi berapa nih kira-kira? Kalau tadi materi Ibu kan itu sekitar 50 sampai 100 gram untuk tanaman kopi yang sehat. Jadi kalau terkena penyakit itu berapa kira-kira? Bisa di-searching juga untuk tanaman berapa kebutuhan per pohon per tanaman kopi, dosis per pohon per tahun untuk tanaman kopi yang terkena penyakit bunga rontok. Tanaman kopi yang terkena, ngerti kok. Apa? Yang terkena? Nih. Iya. Bunga rontok. Kalau apa? Coba lihat. Nah, ini kan berarti dia ada NPK, tulis aja NPK-nya aja. Ada NPK berarti NPK-nya 100. Terus ini ada, kalau ini nggak usah. Ini aja. Ini ada NPK, tambah aja ini 100 tambah 100 tambah 50 berarti 250. Nah, ini tulis aja 250 sampai 500 gram per tanaman. Berapa? Kan 50 tambah 100 tambah 100 berarti 250. 250 sampai 500 aja. Sudah? Belum? Kan sebanyak gram per pohon per tanaman. Tambah juga kalau mau ada tambahan di bawahnya ini kan ada pupuk organiknya kan. Ini pupuk organik. Sudah? Pakai flash itu. Oh, enggak kelihatan. Enggak kelihatan? Oh. Udah kurang, enggak pakai kacamata. Irfan. Tinggal 1 ya. Kelompok 1 tadi udah ya? Kelompok 1 udah? Ada sudah. Kelompok 1 sudah ya. Ini untuk kelompok 2 belum. Belum. Kelompok 3 juga belum. Bentar lagi ya.
saya nanya ke anak-anak ini. Yang iya. Mm-mm. Kan ini kelompok untuk kelompok ya, benar. Ini untuk presentasinya jadinya nanti semuanya aja masuk kelompok satu. Sudah? Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Kelompok tiga? Sudah. Sudah? Semuanya sudah? Baik, jadi selanjutnya yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi perencanaannya di depan. Jadi ini tidak Ibu acak ya untuk presentasinya. Ini langsung dari kelompok satu dulu ya untuk memulai. Untuk kelompok satu silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Dimulai dengan perkenalan diri dan juga penjelasan kasus studi kasusnya ya. Waktunya sekitar 5-7 menit, jadi jangan terlalu terburu-buru, santai untuk penyampaiannya supaya teman-temannya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami menyampaikan hasil tentang penanganan COVID dalam memperoleh. Kenapa saya Nabila Aisyah Ismail dan sebelah saya? Apakah tanaman tersebut kemungkinan kurang besar? Jelaskan. A. Ya, tanaman tersebut kemungkinan besar kurang besar. Penjelasan. Dalam tahun yang pertama pada bagian dalam tanaman. Ya serius dong. Sanaan deketin sama temennya. Apa saja jenis pupuk yang disarankan? Berapa dosis pupuk berbohong per tahun? Dosis pupuk bervariasi tergantung usia tanaman dan jenis tanaman. Sebagai contoh untuk tanaman kakao yang belum matikan sertifikat kita 150 gram per pohon per tahun. Untuk tanaman yang sudah menghasilkan dosisnya bisa lebih sekitar 300 sampai 500 gram per pohon per tahun. Kapan waktu pemupukan yang tepat? Berdirinya yang benar.
Tulis sendiri. Cara pemberian pupuk yang tepat adalah dengan menambahkan pupuk secara rata Rata di sekitar di sekitar pengakaran akaran pohon dalam bentuk lingkaran atau lingkaran atau alur dengan gejala. jarak sekitar 30 dari batang. Itu aja. Silahkan dilanjutkan. Sekian presentasi dari kami. Ada teman-teman yang bertanya? Mau satu atau dua silahkan. Mau diambil dua-duanya atau salah satu juga nggak apa-apa. Daun kuning pada tanaman kopi bisa disebabkan dan untuk syarat Ada soalnya. Dikasih. Ini itu jawabannya. Oh jawabannya. Saya juga ingin bertanya, bagaimana cara membedakan gejala daun kuning akibat kekurangan orang? Enggak. Enggak. Ya. Udah ya. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Saya menanya. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, itu untuk materi untuk tanaman yang daunnya menguning. Itu untuk penyampaian yang tadi itu sudah sangat bagus. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi nanti kalau untuk yang kita materi yang tadi disebutkan itu sekitar berapa? 150 sampai 200 gram. Itu untuk tanaman yang terkena penyakit kuning daun. Itu nanti kalau seandainya pengaplikasiannya untuk tindak lanjutnya, hai. Jadi untuk materi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu yaitu setelah pemupukan kalian itu untuk disarankan untuk menulis kapan waktu kalian pemupukan. Terus siapa yang melakukan pemupukan, waktu pemupukannya kapan. Itu diperlukan untuk menganalisis apakah hasil pemupukan kalian berhasil atau tidak. Itu kalian lihat nanti 1 sampai 2 minggu setelah pemupukan untuk tanaman kopi yang terkena penyakit kuning daun. Untuk pemupukannya tadi sudah benar.
untuk dosisnya, untuk penjelasannya juga sudah jelas. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bisa kan ya dibaca hasil tulisannya sendiri? Waktunya sekitar 5 menit ya, sampai dengan tanya jawabnya juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini akan mempresentasikan yaitu Presentasi menunjukkan jenis dosis dan waktu untuk mengumpulkan tanaman perkebunan kopi. Dahulunya kita memperkenalkan diri. Silakan, nama saya Irfan. Apakah tanaman tersebut memungkinkan kekurangan untuk syarat keterbukaan? Apa saja jenis pupuk yang disarankan? fosfor, Oke, berapa dosis pupuk per pohon per tahun? Oke, kapan waktu pemupukan yang tepat? Kapan waktu pemupukan yang tepat adalah pada awal musim hujan dan pada saat tanaman mulai memasuki fase pertumbuhan vegetatif atau berbuah. Pada awal musim hujan untuk membentuk pertumbuhan vegetatif, dan pada fase vegetatif untuk membentuk bunga dan berbuah. Bagaimana cara memberikan pupuk yang tepat? Sekian presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Bagaimana peran pemupukan dalam pemulihan tanaman kopi yang tanaman kerdil. dengan memperbaiki kondisi tanah yang Sudah jelas? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok kami, berikutnya mohon maaf apabila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk penjelasan dari kelompok 2 tadi sudah runtun ya untuk semuanya dari unsur, jenis, dan kapan. Tapi untuk tambahan juga ya untuk SOP-nya. Jadi nanti untuk SOP itu sekalian harus menggunakan KPD yang lengkap untuk pemupukan. Takutnya nanti kalian terkena sesuatu hal pada saat pemupukan ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau perkenalkan anggota saya adalah saya Muhammad Azmi Adam. Lihat temannya. Kasih tahu temannya. Kasih tahu teman. Kasih tahu. Apa saja jenis pupuk yang disarankan? Dengar. Agak besaran sedikit suaranya. Bagaimana cara pemberian?
Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk presentasinya ya. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi untuk kesimpulannya kesimpulan dari 3 kelompok yang presentasi itu bahwa jenis pupuk yang digunakan itu hampir sama semuanya, yaitu NPK. Tapi memang ada tambahan sedikit untuk dosisnya berbeda-beda tergantung dari kondisi tanaman yang ada permasalahannya. Sesuai yang dari kalian yang jelaskan tadi ya. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Ya, dikumpulkan LKPD-nya. Jadi sangat penting ya untuk pemupukan ini. Penting nggak? Penting sekali atau penting banget atau penting saja? Penting banget, oke. Baik, jadi Ibu mau sedikit menanyakan ya, untuk pemupukan itu jenis pupuk apa yang digunakan untuk tanaman ini? NPK, bagus. Selanjutnya itu, apa hal baru yang kalian dapatkan kira-kira di dalam pelajaran kita pada hari ini? Satu-satu. Oke, bisa mengetahui perbedaannya ya untuk tanaman kopi yang sehat dan tanaman kopi yang enggak. Ada lagi yang lain? Ya, apa? Bagus. Bisa membedakan dosis pupuk untuk tanaman yang sehat dan juga yang sakit. Selanjutnya ada lagi? Ada tambahan lagi apa? Tahu cara pemupukan yang benar. Bisa mengetahui? Oh iya, bisa mengetahui bagaimana cara pemupukan kopi yang baik dan benar. Baik. Selanjutnya, kalian bisa tuliskan di kertas, ada kertas untuk satu kelompok. Satu kertas tinggal dirobek aja. Kalian bisa menuliskan di sana untuk penjelasan tentang jenis pupuk, dosis, dan waktu pemupukan. Dosis, jenis, dan waktu pemupukan. Apa itu? Jenis, dosis, dan waktu pemupukan. Sudah? Itu saja. Sudah? Baik, itu aja ditulis nanti kalian pelajari. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi menjelang siang ini di mata pelajaran kita. Untuk minggu depan mungkin kita bisa praktik di lahan ya, anak-anak. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Mungkin bisa dilihat sampah di atas mejanya atau di mana untuk dibersihkan, dibereskan sebelum kalian meninggalkan kelas. Seperti awal pembelajaran, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa untuk menutup pelajaran kita pada siang hari ini.
beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.